Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Faiz Fabrianto, dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat DOM HTML. Oke, pertama kita buka teks editor atau HTML editor kita terlebih dahulu. Setelah dibuka, lalu kita buat file baru dengan namanya terserah, tapi ekstensinya nanti dibuat .html. Soalnya ini nanti tipe filenya akan yang digunakan yaitu HTML. Oke, struktur DOM sendiri yaitu ada yang pertama ini. Saya di sini pakai editor Sublime Text 3. Oke, saya ketik HTML. Nah, struktur DOM HTML yaitu pertama ada baris pertama ini ada doc tipenya apa? HTML. Terus yang kedua di sini ada tag HTML atau sebagai parent dari tag-tag di dalam ini. Yang di dalam tag HTML ini ada head itu nanti yang akan muncul di head di browsernya. Di dalam head ada title. Nah, misal saya buat DOM HTML. Nah, gini. Terus yang setara dengan head yaitu ada tag body. Nah, tag body di sini nanti yang akan muncul di browser kita, yang maksudnya yang akan tampil. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat tabel yang menampilkan data dosen. Nah, sebelum itu di tab tag head saya akan menambahkan style. Jadi tag style ini digunakan untuk apabila kita akan mengcustom style seperti background color, warna background, warna div-nya itu nanti akan ditulis di dalam tag style ini. Setelah itu di sini karena saya akan menggunakan data table, jadi saya perlu jQuery dan juga library dari data table-nya sendiri. Nah, itu ditaruh di mana? Ditaruhnya itu di head, di load-nya itu di head. Nah, di sini. Setelah itu ini kita repeatkan dulu. Nah, ini fungsinya ini untuk apa sih? Jadi gini, kan di sini saya nanti di body ini saya akan menampilkan tabel ya. Nah, tabelnya ini untuk apa? Untuk menampilkan data dosen. Nah, tabel ini saya akan menggunakan data table. Nah, data table ini sebuah atau kumpulan fungsi ya, bahasa mudahnya kumpulan fungsi untuk membuat untuk menampilkan data-data dalam di tabel menjadi lebih bagus dan juga lebih banyak fiturnya. Nah, itu untuk menggunakan data tabel di sini kita harus kalau dari saya meload library data table ini dari CDN. Jadi sebenarnya ini load secara online. Kalau punya library juga bisa kalian load. Jadi tinggal kalian panggil foldernya saja. Misal css. Nah, misal gini. Itu kalau kalian punya library-nya sendiri. Nah, sementara ini saya tidak punya library-nya, jadi saya panggil dari CDN. CDN ini penyedia semacam library online yang bisa dipanggil dan dimanfaatkan. Oke, setelah itu jadi ini nanti saya beri komentar library. Nah, setelah library-nya dipanggil, nah nanti akan kita membuat body-nya. Nah, di sini saya hapus dulu.
bodinya nanti seperti ini. Nah, div saya pakai container, lalu saya buat judul dulu, row, judulnya data dosen. Setelah itu saya buat row lagi, dan juga baru di sini tabelnya. Nah, sementara tabelnya saya beri nama, saya beri ID, example, dan juga kelasnya. Kelasnya ini manggil dari mana? Saya manggil dari ini, Bootstrap. Jadi semua kelas yang ada di Bootstrap atau semua style maupun untuk memperbagus tampilan saya panggil dari Bootstrap ini. Jadi tak perlu membuat CSS manual secara lagi. Kalau mau di custom sendiri juga boleh di sini, tapi di tag style. Oke, setelah itu data dosennya nanti isinya ada apa saja. Yang pertama kode, nama, bidang keahlian, tanggal lahir, dan nick. Oke, nah file ini akan saya buat terlebih dahulu. Nah, sementara saya lanjut dulu, nanti saya tunjukkan hasilnya. Oke, strukturnya seperti ini. Terus sekarang tabelnya sudah ada, strukturnya sudah ada, tinggal apa? Tinggal menampilkan data. Jadi kalau ini dijalankan, yang tampil hanya judul dari datanya itu, sementara datanya belum ada. Nah, sekarang kita harus mengisi datanya. Di sini saya menggunakan JavaScript. Datanya sendiri saya hardcode di sini langsung. Nah, ini. Jadi untuk mengisi data sebenarnya bisa menggunakan PHP secara langsung atau bisa menggunakan JavaScript. Saya kali ini menggunakan JavaScript. Nah, caranya yaitu yang pertama buka TypeScript dan tipe text/JavaScript. Lalu datanya kita hardcode di sini atau kita definisikan di sini. Nah, ini data dosen, ada nama, posisi, salary, tanggal lahir, office, dan juga XN ini kode. Lalu datanya kan sudah ada. Nah, datanya sudah ada tapi belum bisa tampil. Caranya menampilkan di tabelnya itu gimana? Nah, itu kita membuat Ajax dengan data table, yaitu dengan di JavaScript. Yang pertama dibuka dulu tag documentary function. Selanjutnya ini kita panggil ID dari table tadi. ID-nya example. Nama tabelnya saya beri ID example, lalu kita panggil di sini example data table. Nah, data table ini untuk apa? Jadi kan tadi kan sudah kita load library data table-nya. Untuk cara menggunakan data table yang dengan library yang sudah kita load ini gimana? Caranya yaitu ini dengan sama ID tabelnya titik data table. Nah, sementara itu parameter-parameter di dalamnya ini yang pertama processing, untuk memproses datanya, info/save data. Nah, data ini ambil dari mana? Data ini ambil dari yang sudah bisa definisikan ini, var data ini. Nah, gitu. Sebenarnya kolomnya ini untuk mengatur kolom-kolomnya. Oke, setelah ini saya akan menunjukkan datanya. Oke, setelah selesai tadi, ini hasilnya. Jadi ini judulnya tadi data dosen. Nah, sementara di tag head yang tampil di title ini DOM HTML, seperti DOM HTML. Sementara itu ini tabelnya. Nah, ada kode, nama, bidang keahlian, tanggal lahir, dan juga nick. Nah,
Jadi misal saya tidak menggunakan data tabel, tampilan tabelnya ini tidak akan secantik ini, tampilannya akan biasa saja. Nah, ini juga ada fungsi-fungsinya di show berapa baris, dan juga ada fitur search untuk mencari nama atau data yang ada di sini. Nah, itu untuk tutorial DOM HTML saya. Tutorial membuat data atau menampilkan data dosen dengan menggunakan DOM HTML. Terima kasih. Saya Alvin Faiz Febrianto dari Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.